Pokemon Horizon adalah adaptasi anime Pokemon terbaru dan telah mengembangkan basis penggemar yang pastinya beda generasi. Anime ini menciptakan beberapa perbedaan dari seri aslinya, tetapi sebagian besar tetap setia pada materi sumber game Pokemon itu sendiri. Namun, ada beberapa alasan mengapa anime Pokemon pertama akan tetap menjadi yang paling populer. Ash Ketchum menggunakan tim Pokemon lengkap yang masing-masing menggunakan berbagai macam serangan, dan banyak hal berkesan yang tercipta dari petualangan Ash sehingga susah untuk dilupakan. Pokemon Horizon baru-baru ini mengumumkan time skip mereka, yang menjanjikan untuk memperbaiki sebagian besar masalah yang umum terjadi sebelumnya di anime tersebut. Dan mungkin Ash Ketchum akan dimunculkan kembali. Inilah alasan mengapa petualangan Ash tidak akan pernah tergantikan. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Tidak terlalu serius. Pokemon Horizon memang ditujukan untuk anak-anak seperti versi aslinya. Namun, seri anime aslinya mengandung lebih banyak komedi, yang menjadi ciri khas franchise Pokemon. Perjalanan Ash secara teratur mengalami perubahan yang tidak realistis dan terkadang mendekati hal-hal supernatural. Seri terbaru mengambil pendekatan yang lebih realistis sebenarnya, tetapi anime aslinya tidak pernah menganggap dirinya terlalu serius. Ash mungkin bermimpi menjadi yang terbaik, tetapi bahkan ia tidak menentang misi sampingan yang mungkin nggak terlalu penting, dan itu sangat menarik. Sebaliknya, The Rising Poltergeist tampaknya menemui jalan buntu pada tujuan awal mereka, dan karakter utamanya, entahlah, aku pikir Liko masih terlalu serius. Team Rocket. Salah satu bagian paling populer dari anime aslinya adalah Team Rocket. Tim jahat ini mungkin bukan yang paling kompeten, tetapi mereka secara teratur menambahkan kesan ringan pada keseluruhan seri Ash di animenya. Para antagonis ini seringkali muncul pada saat yang paling tidak tepat untuk mencuri Pikachu milik Ash. Mereka tidak pernah secara resmi menyelesaikan tujuan mereka sebenarnya, dan malah jadi mengikuti Ash melintasi seluruh dunia Pokemon. Anehnya, tim jahat ini juga menjadi pendukung Ash Ketchum yang paling konsisten. Mereka hadir di sebagian besar pertandingan liga terpentingnya, dan terkadang ini mengharukan banget loh. Sebagai perbandingan, The Explorers terasa seperti organisasi yang lebih dangkal. Ya, sesuai selera aja sih sebenarnya. Kekalahan Ash. Sepanjang perjalanannya yang panjang, Ash menghabiskan banyak sekali pertarungannya dengan kekalahan. Banyak penggemar menganggap ini sebagai kelemahan terbesarnya, tetapi hal itu memungkinkannya untuk mencapai tujuannya dengan meyakinkan. Tidak ada bagian dari perjalanan Ash yang diberikan kepadanya selain Pikachu, dan bahkan Pikachu awalnya tidak begitu menyukai Ash. Kekalahan Ash merupakan bagian besar dari alasan mengapa ia mengembangkan strategi ikoniknya dan menjadi salah satu pelatih terbaik di generasinya, ya kan? Ash berubah dari seorang pemula menjadi pelatih yang cukup baik seiring generasi berjalan. Keselamatan. Seringkali, Liko, Roy, dan juga Dot diselamatkan dari bahaya oleh Profesor Fred yang terampil. Ia berjanji kepada setiap wali mereka untuk melindungi mereka dari bahaya. Namun, hal ini juga menghalangi para tokoh utama dari banyak peluang pertumbuhan awal mereka untuk berkembang. Meski sudah ada perubahan untuk menjadi lebih mandiri, tapi bahkan sejak awal, Liko bisa berjuang untuk membuktikan keterampilannya jika ia mau. Dan Fred sejauh ini merupakan salah satu alasan terbesar kenapa ada time skip. Tidak mungkin para pelatih pemula dapat benar-benar maju saat Fred menjadi anggota aktif organisasi. Menariknya, nasibnya setelah time skip ini masih belum diketahui. Ash dari awal sudah kena masalah. Perkembangan karakter. Selain banyaknya kekalahan Ash, anime aslinya juga menampilkan perkembangan karakternya yang mendalam. Ia tidak menjadi yang terbaik dalam semalam ya, dan ia benar-benar membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai mimpinya. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa perjalanannya begitu menarik. Para penggemar yang memulai perjalanan bersama Ash perlahan-lahan menyaksikannya menjadi pelatih yang selalu mereka yakini bisa menjadi yang terbaik. Ash Ketchum benar-benar berubah dari nol menjadi pahlawan dalam petualangannya mencari Pokemon. Mungkin Liko, Roy, dan juga Dot akan mengalami hal yang sama, tapi tidak sekompleks Ash. Karakter pemain. Rival Ash hampir sama pentingnya dengan Ash itu sendiri. Mereka masing-masing mendorong Ash ke tingkat yang lebih tinggi dan menyebabkannya menjalani pelatihan tambahan. Entah bagaimana Ash akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Yang dapat dilakukan oleh semua penantang terbesarnya hanya menyaksikan Ash yang tampaknya tumbuh lebih kuat dalam setiap pertempuran berikutnya. Ia bahkan mengalahkan salah satu pelatih terkuat di seluruh dunia Pokemon, Leon. Menariknya, Pokemon Horizon memiliki persaingan yang masih agak hampa. Ya meskipun kadang ada kerennya di beberapa karakter. Setiap wilayah. Manfaat lain dari serial anime Pokemon asli adalah perjalanan Ash mencakup setiap wilayah dalam franchise Pokemon. Ya meskipun Pokemon Horizon juga telah mencakup banyak hal yang mengejutkan mengingat durasinya yang lebih pendek, penjelajahannya tapi terasa dipaksakan juga.
Para Rising Voltaiklers menghabiskan sebagian besar perjalanan asli mereka dengan menjelajahi seluruh dunia untuk menemukan Lakua ataupun Rayquaza. Mereka jarang menghabiskan lebih dari beberapa hari di setiap wilayah tersebut, dan ketika mereka melakukannya, mereka tidak pernah menghabiskan banyak waktu jauh dari tujuan mereka. Perjalanan Ash secara teratur mendapat manfaat dari setiap gangguan yang dibutuhkan di setiap generasi atau wilayah tersebut. Karakter dalam game. Hal lain yang tidak dimiliki Pokemon Horizon adalah karakter yang mudah dikenali. Sebagian besar teman Ash didasarkan pada gym leader terkenal dari materi sumber game Pokemon itu sendiri. Namun, karakter-karakter ini tidak muncul dalam anime sequelnya. Hal ini mungkin dilakukan untuk membuat seri yang lebih baru menonjol dan menemukan tempatnya, tetapi menyebabkan adaptasinya menurun popularitasnya. Karakter di anime aslinya bahkan bisa sangat mudah dikenali jika penggemar tersebut lebih awal memainkan gamenya, dan itu bisa sangat memuaskan bagi banyak penggemar loh. Pertarungan. Tidak diragukan lagi bahwa pertarungan dari seri aslinya lebih baik daripada Pokemon Horizon. Ash menggunakan berbagai Pokemon yang masing-masing menggunakan jurus yang sangat berbeda untuk mengalahkan lawan mereka. Namun, Pokemon Horizon tampaknya tidak peduli dengan pertarungan tradisional tersebut. Liko sendiri bisa dilihat tidak menyuruh Sprigatito menggunakan jurus selain Leaf Edge hingga akhir anime. Pokemon Horizon mungkin menampilkan animasi yang lebih baik, tetapi pertarungan tidak akan lebih baik. Mungkin ada yang sangat keren, tapi kayak zaman Majapahitnya Ash ini udah unik banget. Lebih banyak Pokemon. Salah satu keluhan terbesar penggemar tentang Pokemon Horizon adalah tidak cukup banyak Pokemon yang ditampilkan. Anime yang lebih baru tampaknya hanya peduli dengan protagonis dan partner utama mereka. Para penulis mungkin melakukan ini untuk memberi setiap karakter mereka identitas yang unik dan mudah diingat terlebih dahulu. Tetapi entah bagaimana, Ash memiliki tim Pokemon yang sama sekali berbeda tanpa ada identitas yang tumpang tindih. Meskipun Pokemon Horizon Mega Voltage berjanji untuk memperbaiki banyak masalah ini, perubahan itu datang terlambat, ya kan? Tapi ya tentu saja anime ini masih merupakan seri yang menjanjikan. Mungkin akan jauh lebih sukses jika tidak langsung mengikuti kemenangan terbesar Ash juga sebenarnya. Apapun itu, ya penggemar sangat menantikan perubahan apa yang akan terjadi pada seri ini di musim mendatang. Ya menunggu Ash berkarir kembali mungkin akan lebih memuaskan juga, ya kan? Dan itulah beberapa hal yang membuat petualangan Ash lebih baik dari Pokemon Horizon. Buat penggemar baru mungkin nggak setuju, ya it's okay kalau kalian tidak setuju, ya kan? Ini hanya masalah selera. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di video lainnya. Aku pamit dulu. Dadah!